Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu mengenai consumer surplus atau surplus konsumen. Nah, sebelum itu kita lihat, jadi dalam mengukur keuntungan terhadap perdagangan dalam moneter secara keuangan, jadi kita lihat dulu pernyataan ini. Jadi kamu bisa membeli sebanyak mungkin bensin yang kamu inginkan pada harga per galon itu adalah $1 ketika kamu masuk ke dalam pasar bensin. Nah, apakah yang paling kamu inginkan, seberapa besar kamu bisa untuk membayar gitu untuk masuk dalam pasar, maka kamu akan bayar nilai dolar yang bisa menjadi keuntungan terhadap perdagangan kamu, di mana kamu menikmati nya dalam pasar tersebut gitu. Nah, bagaimana kamu bisa memperoleh keuntungan keuntungan terhadap perdagangan itu bisa diukur? Nah, ternyata ada 3 cara untuk mengukur keuntungan dalam perdagangan. Yang pertama surplus konsumen, yang kedua equivalent variation, yang ketiga compensating variation. Nah, hanya pada situasi khusus, do these 3 measure coincide. Jadi hanya situasi khusus kalau ketiga-tiganya itu bisa diukur secara bersamaan. Nah, kita lihat dulu yaitu equivalent utility gain, di mana misalkan bahwa bensin bisa dibeli hanya di dalam sebuah gumpalan yang besar itu dari 1 galon. Jadi kita mendonotasikan R1 yaitu sebagai konsumen yang single would pay, jadi akan membayar untuk 1 galon itu dikenal dengan reservation price. Jadi ketika dia bayar 1 galon, maka itu dikenal dengan reservation price atau harga reservasi untuk galon pertama. Terus, jadi R1 ini adalah dolar equivalent dari marginal utility untuk galon pertama. Kemudian kita lihat bahwa jadi misalnya ada wanita, nah wanita itu sudah punya 1 galon tadi, di mana dia mampu membayar sebesar R1. Kemudian gunakan R2 untuk mengatakan bahwa dia mampu untuk membayar, jadi kerelaan dia untuk mampu membayar untuk galon 2 itu dikenal dengan R2. Jadi reservation price-nya itu R2 pada galon kedua. Nah, kalau misalnya sampai ke galon N bagaimana? Berarti ya udah Rn. Rn adalah berapa jumlah galon yang keberapa gitu dia sanggup untuk membayar. Jadi R1 ditambah Rn itu kondisi di mana dia mampu untuk membayar sejumlah uang terhadap kepuasannya, kerelaannya dalam mendapatkan bensin tersebut. Jadi kalau R1 sampai Rn itu pada saat harga adalah $0. Nah, sehingga R1 ditambah dengan Rn dikurang dengan PGDN. Jadi kalau misalnya harga dari bensin itu berubah, berarti ya dikurang terlebih dahulu, misalnya harganya adalah PG. Jadi kemampuan dia membayar adalah ketika setelah dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya ingin dibayar oleh pembeli. Jadi kerelaan pembeli untuk membayar dikurangi dengan, jadi kerelaan dia ya, keinginan dia untuk membayar dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya yang akan dibeli. Nah, mungkin kalau kita plot ya, di garis dari R1, R2 sampai Rn itu dikenal dengan reservation price curve. Nah, ini tidak sama dengan kurva permintaan konsumen untuk bensin. Jadi beda antara reservation price curve dengan demand curve dari konsumen atau kurva permintaan konsumen untuk benda seperti bensin.
dan Oke, jadi kalau kita lihat dari kurva, jadi ini adalah reservation price curve. Nah, di mana tadi R1 kemampuan si orang pertama tadi untuk 1 galon itu adalah R1, untuk galon kedua adalah R2, galon ketiga R3 sampai ke galon kelima ini, sampai ke nanti galon ke-6 misalnya. Nah, itu sampai ke garis 0, di mana pada saat itu harga terhadap gas adalah 0. Kemudian, kalau misalnya harga terhadap gas adalah PG dolar. Nah, maka equivalent net utility, keuntungan bersih dari kepuasannya adalah R1 dikurang dengan PG. Kalau untuk galon kedua berarti R2 dikurang dengan PG. Sehingga gain strukturalnya apa? Rn dikurang dengan PG, yang mana lebih besar dari 0. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ditaruh ada harga sebesar PG, maka besar keuntungannya mana? Berarti adalah keuntungan R1 dikurang dengan PG, berarti kotak yang ini. Kemudian R2 dikurang dengan jumlah PG, berarti kotaknya adalah yang sebesar ini, yaitu di atas PG. Sampai seterusnya. Sehingga ini adalah value of net utility. Nah, jadi selisih dari ini reservation price curve si misalnya AMI tadi yang warna kuning, kemudian ada harga sebesar PG misalnya 1000 ya. Kemudian maka value of net utility cash trade adalah yang warna pink. Jadi warna hijau ke atas, ke kurva reservasi price. Nah, kalau misalnya sekarang yaitu dijual, jadi bensin itu dijual dengan setengah galon per unit. Jadi R1 R2-nya berarti
price atau harga yang bisa dibayarkan oleh konsumen itu adalah setengah galon. Sehingga bagaimana kurvanya? Berarti kurvanya yaitu dibayar itu untuk setengah galon, setengah sampai 10 ya. Nah, berarti akhirnya ini adalah untuk R1, kemudian ada R2, ini R3, R4, R5, sampai ini adalah R10 gitu. Dia ada R10. Kenapa tadi 10 kan tadi 5 nih. Sudah jadi setengah berarti kan 10. Nah, ini adalah reservoir curve ketika harga dolar adalah setengah galon. Kita bisa belinya hanya yaitu setengah galon gitu. Terus ada PG, namanya menjadi value of net utility gains to trade. Nah, nilai dari keuntungan perdagangan untuk kepuasan pasti adalah yang warna pink ini. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang adalah quarter, bisa dibeli itu adalah 1/4 saja. Berarti ya ini menjadi berapa? Berarti menjadi 20 ya. Jadi semakin sedikit ya, kan semakin landai kurvanya gitu. Kurvanya ini kan. Nah, kemudian akan semakin melandai. Nah, kemudian ada PG, maka berapa value-nya? Nah, yang warna pink. Jadi harga ke atas. Jadi seberapa besar reservasi harga yang dibayarkan, yang bisa dibayar oleh konsumen, kemudian dikurang dengan harga kuantitas yang ditawarkan di pasar. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa jika bensin itu bisa dibeli dengan any quantity, jadi beda-beda kuantitasnya lagi. Tadi kan setengah-setengah saja, sekarang berbeda-beda, maka reservation price curve-nya akan seperti garis lurus ini gitu. Nah, kalau kita lihat jika PG sebesar ini berarti value of net utility gains to trade adalah yang warna pink ini. Nah, sayangnya ini ya, reservation curve ini bukanlah sebagai sayangnya estimation across sama reservation price curve itu sulit untuk diestimasi. Sehingga pendekatan yang bagus itu adalah dengan melihat kurva permintaan konsumen. Nah, kenapa? Karena reservation price curve itu mendeskripsikan sequentially secara berurutan nilai dari successful single unit of a commodity. Jadi berapa nanti berurutannya unit-unit itu secara satu-satu gitu terhadap komoditi. Sedangkan untuk demand curve tidak. Itu dia memperlihatkan atau mendeskripsikan seberapa besar kemampuan yang mampu dibayar untuk key unit dari komoditi yang dibeli secara simultan atau secara bersama-sama. Makanya nanti pendekatan dari net utility gain area under reservation price curve itu pasti akan lebih rendah dibandingkan daripada demand curve. Nah ini, di yang warna putih adalah reservation price curve. Nah, sedangkan ordinary demand atau kurva permintaan yang ordinar, jadi itu adalah yang warna kuning. Sehingga kalau misalnya ini ada PG, maka yang bagian A ini adalah yang net utility. Nah, ini value of net utility gains to trade. Kemudian yang warna kuning, nah warna kuning ini maaf ya ada coretan, mungkin kita hapus. Oh tidak, maaf ya tadi karena ibu coret terus selesai. Jadi yang warna orange ini berarti ini yang dikatakan dengan surplus konsumen. Seberapa besar kemampuan yang bisa dibayarkan oleh konsumen pada tingkat harga yang telah dikeluarkan di pasar. Jadi ini adalah ada perbedaan di sini warna pink adalah value of net utility gains trade yang didasarkan kepada reservation price curve, sedangkan surplus konsumen itu berasal daripada kurva demand. Nah, jadi the difference between the customer reservation price and ordinary demand itu disebabkan karena dari efek pendapatan. Tapi jika kepuasan dari konsumen itu kuasi linear dengan pendapatan, maka Delano tidak ada income effect dan consumer surplus adalah diukur dari gains to trade. Jadi kalau misalnya tidak ada Nah, jadi kalau misalnya tidak ada income effect, maka kita bisa melihat sama nanti nilainya yaitu daily gains to trade. Nah, mungkin kalau kita buat gambarnya ya.
Nah ini, jadi surplus konsumen, jadi tadi, nah ada yang reservation curve, jadi yang reservation curve itu adalah yang warna kuning, ini adalah reservation price curve. Kemudian ada yang warna biru yaitu demand curve atau ordinary demand. Nah, kalau misalnya ada harga sebesar misalnya adalah sebesar PG, nah, maka kemampuan yang nilai dari net utility nilai utility bersihnya berarti adalah yang warna pink ini. Dari PG ke atas. Jadi ada titik A, B misalnya di sini, ada titik C, ini D. Berarti yang net utility gains to trade. Ini value ya, value of net. Nah, itu adalah segitiga A, B, C. Sedangkan surplus konsumen itu adalah segitiga A, B, D. Jadi kalau sebelum terjadinya kalau sebelum adanya PG, maka surplus konsumen ya sampai di titik ini. Kalau misalnya ini E, berarti sebelum adanya PG, maka surplus konsumen adalah segitiga O, B, E. Sedangkan sebelum adanya harga yang ditetapkan di pasar, maka net value ini adalah sebesar segitiga O, B, F gitu. Nah, jadi yang kita lihat adalah surplus konsumen. Jadi yang dilihat yaitu dari berdasarkan kurva permintaan karena ini bergerak secara simultan. Jadi makanya yang dilihat adalah demand. Nah, kalau surplus produsen bagaimana? Berarti yang dilihat adalah kurva supply. Nah, yang menentukannya berarti kalau misalnya di sini adalah P, ini adalah Q, ini P adalah Q, maka sebenarnya sebelum terjadinya, jadi sebelum ada harga, ya, maka surplus konsumen SK, surplus konsumen misalnya adalah di OAD, OAB misalnya gini. Jadi adalah segitiga OAB. Nah, kemudian ada harga sebesar misalnya adalah PG, nah misalnya di sini, maka surplus konsumen akan menjadi yaitu PG ke garis demand. Berarti di sini yaitu misalnya di sini ada C, berarti yang ini adalah E, berarti adalah sebesar segitiga ACE. Ini adalah segitiga ACE. Nah, kalau misalnya lagi harga naik gitu, harga sebesar PG aksen lagi, harga naik, ada harga PG aksen atau naik dia, maka naik dia menjadi PG aksen. Maka bagaimana dengan surplus konsumen? Kalau misalnya ini adalah F, ini adalah G, maka surplus konsumen menjadi segitiga AFG. Nah, jadi bisa kita lihat kerugiannya berapa. Jadi kerugian yang dihadapi oleh konsumen yaitu selisih daripada ini. Segitiga ACE, kerugian atau loss, itu loss konsumen itu kapan? Yaitu selisih segitiga ACE dengan segitiga AFG. Yaitu berapa? Nah, yaitu sebesar CFGE. Nah, ini adalah loss konsumen. Akibat dari apa? Akibat dari kenaikan harga. Seperti itu. Bu, kalau misalnya surplus produsen, nah ini. Misalnya ini adalah P dari produsen, misalnya ada harga, maka surplus produsen adalah harga ke kurva supply. Berarti ini adalah surplus produsen. Kalau misalnya surplus produsennya harganya itu turun misalnya dari P menjadi PG, maka surplus produsennya menjadi yang segitiga di bawah ini.
Seperti itu. Kemudian kita lihat yaitu secara matematis. Nah, kita lihat yaitu secara matematis ini. Jadi surplus. Jadi kan kalau konsumen itu saudara sudah tahu pasti bahwa kalau konsumen maka yang dilihat adalah utility, ya kan? Nah, fungsi utility itu adalah dipengaruhi oleh mengonsumsi dua jenis barang dengan kepuasan yang sama. Misalnya fungsi konsumsinya utility adalah P1X1 ditambah dengan E2. Ini adalah dalam fungsi baru ya. Kemudian diketahui P1 sebesar P1, P2 sebesar 1. Sehingga garis anggaran berarti apa? Yaitu garis anggaran adalah P1X1 ditambah dengan P2X2. Berapa harganya? Misalnya saudara punya uang 10.000 nih. Dengan uang 10.000 kemudian harga P1 itu misalnya 1.000, kemudian P2 adalah 2.000. Nah, berapa bisa dibeli X1 dan bisa berapa beli X2? Nah, itu kan bisa dibuat kalau misalnya X1 adalah 1, X2 berapa. Nah, itu kan alokasi anggaran yang saudara punya gitu, uang jajan saudara. Maka ini adalah subject to anggaran. Nah, tadi P2-nya adalah 1. Jadi P1X1 ditambah dengan 1 kali X2. Maka M sama dengan P1X1 ditambah dengan X2. Nah, jadi fungsi utility, jadi kalau kita mau melihat maksimal utility, maka kita mau cari maksimal utility gitu kan. Nah, kita substitusikan X2 terhadap ini. Nilai ini. Jadi nilai anggaran terhadap ini. Berarti kita ganti dia, berarti X2 akan sama dengan pindah ruaskan P1X1. Berarti M dikurang dengan P1X1. Nah, ini misalnya persamaan 2, ini persamaan 3, ini persamaan 1, maka kita substitusikan persamaan 1 dan 3. Maka utility X1 dan X2 itu akan sama dengan fungsi dari X1 ditambah dengan X2-nya ini. M kurang P1X1. Nah, kemudian tadi ini udah jelas fungsi utility, maka untuk maksimal utility itu syaratnya apa? First order condition harus sama dengan 0. Turunan fungsi utility terhadap X1 itu harus sama dengan 0. Nah, ini kan udah ada X1 semua, maka harus sama dengan 0. Turunan ini apa? Berarti P aksen dari X1. Kemudian M dikurang terhadap X1 itu 0, jadi tambah 0 kurang P1X1 diturunkan terhadap X1 berarti tinggalnya P1. Ingat POC dia harus sama dengan 0. Maka P aksen dari X1 itu akan sama dengan pindah luaskan dia berarti adalah P1. Maka dapat di sini bahwa P1 adalah fungsi dari aksen dari X1. Gitu. Jadi diperolehlah P1 adalah P aksen dari X1. Dengan asumsi P2 adalah tetap. Jadi kalau digambar maka P1 itu adalah P aksen dari X. P aksen dari X. Jadi konsumen surplusnya, jadi kalau misalnya ada P aksen, maka konsumen surplus adalah sebesar ini. Nah, nih, jadi konsumen surplus itu apa? Jadi kalau misalnya saudara udah belajar matematis ya, jadi saudara bisa mencari nilai konsumen surplus dengan integral. Jadi integral dari 0 sampai nilai dari ini integral dari 0 sampai dari 0 sampai ini ya fungsi P aksen dx1 P dikali dengan ini
integralnya sampai ke sini, kemudian dikurang dengan P1 dikali X1 aksen. Maka nanti diperolehlah CS. Gitu. Jadi kan kalau integral kan saudara bisa mencari sepanjang ini, kan? Kemudian karena kita cosine surplusnya tidak termasuk ini, maka dikalilah kotak yang dikurang dengan kotak P1 aksen dikali dengan X1. Ini kan sama dengan panjang dikali lebar ya. Nah, jadi kalau misalnya gambarnya yang ini saja, maka saudara bisa mencari cosine surplus, yaitu integral dari apa? Angka 0 sampai X1. Nah, gitu. P aksennya berapa? Ini saudara sudah belajar nanti di matematika ekonomi. Atau kalau misalnya udah diketahui angkanya misalnya di sini 5, di sini 6, kemudian di sini 7. Nah, maka saudara bisa mencari di sini kan. Berarti berapa? Berarti 7 dikali 1 dibagi 2. Berarti dapat 3,5. Nah, jadi nah ini kalau misalnya cosine surplus tadi, kalau mengalami perubahan yang Ibu bilang, harga naik, maka menyebabkan apa? Menyebabkan cosine surplus akan berkurang, akan semakin sedikit. Sehingga selisih tadi yang before ini after, maka akan terjadi loss CS atau kerugian dari cosine surplus. Besarnya, cara mengukurnya bagaimana? Nah ini, integral dari apa? Yaitu dari P1 ke P1 aksen, double aksen. Tuh. Nah, jadi tadi kita udah bahas yaitu cosine surplus. Kemudian yang kita bahas adalah yang kedua yaitu compensating variation and equivalent variation. Tapi ini tidak terlalu dalam kita bahas karena topik kita yang penting itu adalah cosine surplus. Dia ada dua lagi cara mengukur keuntungan dari utility, itu dengan cara apa? Itu perubahan harga dengan compensating variation dan equivalent variation. Jadi misalkan yaitu P1 itu naik, maka apa less extra income terhadap harga. Jadi bagaimana dengan pendapatan yang bertambah gitu terhadap harga yang baru gitu. Nah, maka ini dikenal dengan compensating variation. Kenapa compensating variation? Karena dia mengkompensasi meminimasi pengeluaran dengan menganggap adalah utility nanti, maaf ya. Nah, ini adalah compensated variation. Jadi nanti jadi ketika harga itu naik, maka nanti akan dikompensasi dengan kenaikan dari pendapatan gitu. Dia compensated demand. Jadi ini sama dengan kayak compensated variation, ini sama dengan compensated demand ya, itu atau hiksian demand. Dimana jika X1 turun, maka akan dikompensasi dengan penurunan pendapatan. Jika X1 naik, maka akan dikompensasi dengan kenaikan pendapatan. Pendapatan realnya itu akan konstan. Jadi adanya substitusi efek, dan ini akan meminimalisir pengeluaran atau menganggap utility konstan. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya ini harga mula-mula ya, yaitu di P1 sebesar P1 aksen, misalnya 10.000 gitu. Nah, ini adalah utility. Nah, garis yang warna kuning ini adalah garis anggaran, yaitu M sama dengan P1 X1 ditambah dengan P2 X2 aksen. Ini ya, P1 aksen X1 ditambah dengan P2 X2 aksen. Nah, ini adalah garis anggaran yang pertama. Kemudian P2 diasumsikan adalah tetap. Kemudian harga menjadi
naik. Harga P1 naik. Jadi kalau misalnya tadi harganya adalah 10.000, kemudian ini naik menjadi 12.000. Nah, harga X1 naik. Logikanya apa yang terjadi? Yang awalnya konsumsi 10 pasti nanti akan turun menjadi 8 misalnya, 6 misalnya gitu. Pasti akan turun. Karena asumsi adalah barangnya adalah barang normal. Nah, penurunan ini pasti akan diganti dengan apa? Peningkatan dari barang S2 yang dikonsumsi gitu. Nah, naiklah S2 gitu. S2 turun, berarti apa? Berarti ini nanti akan dikompensasi lah dengan ini. Kan tadi harga naik nih, gitu kan? Harga naik kemudian menyebabkan konsumsi dari X akan turun gitu. Logikanya adalah ketika konsumsi X itu turun berarti pendapatan saudara, jadi uang yang saudara gunakan tentu akan lebih kecil dibandingkan daripada uang yang M1 yang warna kuning gitu. Sehingga yang terjadi apa? Jadi yang terjadi adalah akan dikompensasi di garis yang warna pink ini, yaitu output menjadi S2 triple bintang dan X1 menjadi X1 triple bintang. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi ketika harga X1 itu naik, ya kan, maka itu menyebabkan apa? Budget line ini ke M1 itu akan berturun dari warna kuning ke warna hijau, ya kan? Nah, menyebabkan apa? Jadi menyebabkan tadi konsumsi dari X1 akan turun dan X2 akan naik. Kan gitu harusnya gitu kan. Karena anggarannya pasti akan tidak lagi yang di warna kuning gitu karena harga akan naik gitu. Nah, dengan asumsi tadi bahwa di sini adalah kepuasan diasumsikan adalah tetap, jadi kita tidak melihat kepuasan yang U2, tapi kita lihat adalah kepuasan yang U1. Maka ketika kepuasan adalah tetap karena pendapatan dia adalah konstan, maka U-nya, jadi ini Fahrenheit atau utility itu ada di U1. Nah, kalau masih ada di U1, maka hal ini apa? Akan dikompensasi dengan apa? Harus dinaikkanlah kenaikan pendapatan. Jadi kenaikan harga dikompensasi dengan kenaikan pendapatan, naik pendapatan. Jadi compensation variation itu apa? Kenaikan harga akan dikompensasi dengan kenaikan pendapatan atau penurunan harga akan dikompensasi dengan penurunan pendapatan. Jadi karena tadi harga naik, sehingga tadi outputnya turun ya, untuk S2 itu naik. Nah ini karena asumsinya adalah Hicksian demand, jadi U-nya itu tidak boleh turun, dia harus di U1. Sehingga ketika utility-nya harus di U1, maka harus dikompensasi dengan kenaikan Y atau M. Maka dikompensasilah dengan kenaikan pendapatan yaitu M2, P1, ini dan ini. Sehingga yaitu pada saat persinggungan ditarik sejajar warna hijau dengan warna pink. Nah ini ya, tarik sejajar, kemudian nanti yang persinggungan inilah yang menjadi titik kompensasi variation, yaitu S2 triple, kemudian S1 triple. Jadi keseimbangan baru itu ada di titik B lagi, itu di mana konsumsi sebesar X1 triple dan S2-nya ada sebesar S2 triple. Jadi X1 yang harusnya itu sebesar X1 bintang, dia turun menjadi X1 triple aksen dan S2 akan naik menjadi S2 triple aksen. Seperti itu. Jadi itu yang dikatakan dengan compensated demand. Compensated variation. Jadi M2 dikurang dengan M1. Nah ini yang tadi. Nah, kalau equivalent variation, tadi kalau misalnya harganya itu naik ya dari P1 ke P2, jadi misalnya
naik dari P1 jadi misalnya 10.000 menjadi 8.000. Nah, maka itu logikanya kan X akan turun nih, X1 akan turun, X2 akan naik. Nah, karena dia tidak dengan asumsi bahwa di sini tidak ada yang kompensasi, di mana permintaan berasal dari maksimal utility, maka yang terjadi apa? Berarti sudah anggaran akan bergeser ke bawah, sehingga equivalent variation adalah M1 dikurang dengan M2. Mungkin itu sampai situ perkuliahan kita. Bu rasa cukup. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya.